Pak Ustadz, apa hukum istri pasang KB, keluarga berencana? KB terbagi dua. KB yang pertama namanya tanzimun nasal, mengatur setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Nanti setelah 3 tahun baru hamil. Itu boleh, fatwa ulama Mesir, namanya tanzimun nasal. Yang tidak boleh tahdidun nasal. Tahdid, nggak hamil sama sekali. Kalau perempuan namanya steril. Kalau laki-laki namanya vasektomi. Vasektomi dipotong, nggak bisa disambung lagi. Kalau ada yang mengatakan vasektomi bisa disambung, nggak bisa. Nggak ada selasiban yang bisa menyambungnya. Kalau sudah putus, dia tak akan punya anak untuk selamanya. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau dokter sudah memvonis, ibu harus steril, karena nggak bisa punya anak lagi. Nanti kalau operasi yang ketiga kali, resikonya mati. Ibu nggak bisa punya anak lagi. Si ibu menangis, bapak tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Tanyalah sama yang sini. Maka kesimpulannya, tanzimun nasal mengatur boleh 3 tahun, 2 tahun. Tahdidun nasal nggak boleh, karena itu bertentangan dengan fitrah. Orang barat nggak mau punya anak, karena bagi mereka punya anak itu ribet, jelimet, sulit. Akhirnya orang barat nanti akan punah. Mereka tidak mau menikah, free sex, kena virus HIV/AIDS. Orang Islam menikah, banyak anak, banyak rezeki. Di Jerman, siapa yang punya anak satu disekolahkan negara sampai doktor, saking tidak inginnya mereka punya anak. Maka menurut orang Yahudi, peneliti, nanti orang barat itu akan punah dengan sendirinya. Mereka punah karena virus HIV/AIDS, dan mereka tidak mau menikah. LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender, mereka akan punah. Sedangkan orang Islam makan tidur, makan tidur, makan tidur, 10 lahir. Wah, banyak anak menolong, tapi tentu dengan keimanan, istiqomah. Karena kalau tidak, kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Nauzubillah. Seorang anak yang diasuh oleh ayah tirinya, sedang ayah kandung sudah meninggal ketika si anak ketika si anak berdoa, si anak perempuan ini untuk siapa Pak Ustaz? Untuk ayah kandungnya atau untuk ayah tirinya? Untuk dua-duanya. Apakah sampai doa kita kepada orang yang tidak punya hubungan nasab dengan kita? Sampai. Mana dalilnya? Kita lewat di makam. Kata Nabi, hai Aisyah, kalau kamu lewat di Baqi, karena Baqi dekat samping makam rumah Nabi. Kalau kamu lewat di Baqi, mulutmu jangan diam saja. Ucapkan doa untuk orang mati. Apa doanya? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun irhamullahu musaqdimin wal musaqdirin nas'allahu lana wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami biasa baca yang pendek, Assalamualaikum alal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Itu dalil doa untuk orang mati sampai. Tapi katanya ada hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, yang sampai hanya anak yang soleh. Itu bukan masalah doa tidak sampai. Itu cerita bahwa amal Abdul Somad putus. Abdul Somad dulu ceramah. Setelah Abdul Somad mati, dia nggak bisa ceramah. Kalau Abdul Somad ceramah, almarhum jamaah kabur. Dulu dia rajin sholat duha, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada 3 amalnya yang tetap ngalir. Amal Abdul Somad dulu putus, ada amalnya tetap ngalir. Sedekah jariyah, dia ada sedekah sak semen, ngalir. Ilmu, dia pernah ngajar di kelas, muridnya mengamal, ngalir. Anaknya, anak itu kan amal dia. Mahasiswa saya nggak nyambung, kata dia, masa anak kita amal kita Pak Ustaz? Ya, anak kita tuh amal kita, karena kita beramal lah maka anak itu lahir. Coba istrimu kau lihat saja, apa bisa lahir? Tidak. Itu maknanya. Bukan doa bapak ibu nggak sampai untuk orang mati. Amal orang mati itu putus, dia nggak bisa beramal. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad putus. Tapi kalau Ustadz Oren, Ustadz Nababan, Ustadz yang lain bacakan Al-Fatihah untuk Abdul Somad, sampai atau enggak? Sampai. Ustadz yang kami cintai, ya mudah-mudahan laki-laki, apabila orang tua sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bolehkah saya selain mengqadha puasanya juga mengqadha sholatnya? Enggak, puasa saja.
Dalilnya man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, dijelaskan Imam San'ani dalam kitab Subulus Salam, tidak ada ikhtilaf antar ulama. Puasa emak kita, puasa ayah kita, mesti kita qadha, kita gantikan. Mak Ustaz, mak saya masih hidup 70 tahun, saya tanya, mak ada tinggal puasa dulu? Ada, qadha sekarang. Kalau ada tinggal, nanti meninggal, saya yang akan menggantikan. Bagaimana dengan qadha salat? Qadha salat dilakukan diri sendiri. Adapun orang lain mengqadhakan, maka tak ada dalilnya. Jika tidak bisa mengqadha salat orang tua, adakah amalan lain yang bisa dilakukan? Sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat, mak saya meninggal, apa atasaddaqu anha? Kalau saya sedekah, apakah sampai kepada almarhumah? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Air minum. Sedangkan sedekah air minum aja sampai, apalagi pisang. Sedang air minum aja sampai, apalagi jeruk sama kan sudah tahu semua buah kan, berarti sudah dapat. Maka sedekah. Kamu sedekah air apa? Saya sedekah 1 botol Pak Ustaz. Kamu sedekah air apa? Saya sedekah 1 dirigen Pak Ustaz. Kamu kok nggak bawa air? Saya sudah buatkan 1 sumur bor Pak Ustaz. Mantap. Ustaz, saya mau tanya soal bank syariah. Misalnya orang beli rumah bank syariah selama 10 tahun, tapi di tahun ke-6 punya kendala pembayaran, PHK, jadi tidak bisa bayar cicilan. Karena dia tidak bayar cicilan, maka dia kena denda, atau sebaliknya. Saat mau dilunasi lebih awal, lalu dikenakan biaya penalti. Apa denda itu menjadi riba? Ya, hindari denda. Karena denda, riba nasiah, riba fadal, maka bertambah disebabkan oleh denda karena keterlambatan, berubah dia menjadi riba. Adapun akad permodalan murabahah dengan bank syariah, kita tidak pinjam uang. Bank syariah, pinjam uang 500 juta, saya mau beli rumah. Kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang. Karena uang bayar uang, riba. Pinjam 500 juta, bayar 550, riba. Bapak untuk apa nih? Untuk beli rumah. Maka bank syariah membeli rumah itu cash. Setelah rumah itu menjadi milik bank syariah, lalu kita cicil. Maka akadnya bukan uang dengan uang, tapi uang dengan barang. Hindari denda, karena kalau denda jatuh ke riba. Apakah wanita yang memakai celana termasuk dalam hadis yang melaknat laki-laki berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti laki-laki? Celana yang sempit, yang memperlihatkan lekuk tubuh. Adapun celana yang longgar, yang besar, tidak nampak bentuknya. Karena kalau dia pakai rok, dia mau pakai motor, apalagi polisi, apalagi petugas, apalagi bidan di rumah sakit yang naik turun lift, eskalator bawa pasien, maka mau tidak mau dia pakai celana, tapi yang longgar. Islam tidak menyebutkan model. Yang ditentukan oleh Islam bukan modelnya, tapi efeknya. Jangan sampai pakai celana sempit sampai menjerit tuh paha. Tolong, gitu, paha minta tolong. Syaratnya pertama tidak sempit, fatfadah. Fatfadah artinya longgar. Yang kedua tidak transparan. Jangan dia seperti pembungkus buah tadi. Nah, itu tak boleh. Celana sempit itu di Amerika dipakai untuk senam aerobik di ruangan tertutup. Sampai di tempat kita dipakai di pasar pagi. Banyak tukang ayam salah potong gara-gara itu. Apa hukum arisan niatnya mendaftar haji? Kalau tidak boleh, gimana solusinya? Sejuta, kita 50 orang. Otomatis ketika saya menarik, saya dapat 50 juta. 50 juta saya bayar untuk ONH. Bolehkah berangkat haji ngutang? Itu babnya. Otomatis ketika saya berangkat, saya punya hutang 49 juta. Maka Imam Ibnu Taimiyah membagi hutang menjadi 2. Yang pertama, yurja bara'uhu, ada diharap pembayarnya. Ibnu Taimiyah menyebut dalam Majmu' Fatawa tentang kasus masalah kurban ngutang. Pak, pinjam uang 2 juta Pak, saya mau beli kambing kurban. Pembayarnya apa? Nanti panen gandum bulan Muharram saya akan bayar. Boleh. Yang nggak boleh itu, Pak, pinjam 2 juta untuk kurban. Pembayarannya apa? Kuserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak PNS atau
perusahaan swasta BUMN atau punya kos-kosan, ada yang diharapkan pembayarannya, maka bisa, karena yurja bara'uhu, diharapkan ada pembayarannya. Tapi kalau tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak usah membebani diri. Pintu surga hanya haji saja. Salah. Yang nggak sanggup haji, baca hadis lain. Man shalla itsnatai raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil laili wal lailah, sehari fil yaumi wal lailah, sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Bukan sekedar masuk surga, malah dibangunkan satu istana di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Istiqomah, masuk surga. Masuk masjid bukan cuma dari satu pintu, pintu kiri, pintu kanan. Malah saya tadi dari pintu belakang. Bisa masuk. Jangan batasi dari satu pintu. Saya Pak Ustaz nggak bisa sholat. Ada pintu lain masuk surga. Ada. Man ada salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surga jadi balasannya. 3 anak perempuan. Kami cuma 2 Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Ustaz, bagaimana cara kita meningkatkan kesabaran apabila kita mendapat ujian sakit, kekurangan harta, agar iman kita semakin kuat? Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar. Sabar artinya tahan. Jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan mengutuk nasib. Yang kedua, salat. Usolli sunnatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di sujud terakhir mohonkan pada Allah, jangan dilafazkan di mulut, nanti batal sholatnya. Kalau bukan bahasa Arab, dalam hati saja. Tolong aku ya Allah, istriku sedang sakit ya Allah, usahaku sedang bangkrut ya Allah, tak ada tempatku mengadu kecuali Engkau ya Allah. Jangan mengadu di dinding wall Facebook. Mark Zuckerberg sudah bolak-balik mengatakan, jangan berdoa kepada aku karena aku nggak bisa mengabulkan doa kalian. Tapi orang Islam tetap juga berdoa di dinding wall Facebook. Mintalah mengadu kepada Allah. Yang kedua, unzur man huwa asfala minka, lihat orang yang berada di bawahmu. Kita ini selalu melihat permukaan laut tenang, ternyata di dalam gelombangnya luar biasa. Yang adem ayam tentram. Semua orang punya masalah dalam hidup. Dunia ini tempat masalah. Berani hidup, berani ngadapi masalah. Takut ngadapi masalah, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Kalau belum waktunya mati gimana? Pas ngeliat ada keranda lewat, ikut. Pak, boleh saya ikut? Boleh, silakan masuk. Ustaz, saya kerja jadi pengantar anjing berburu dari daerah Jawa ke Sumatera. Untuk 1 ekor anjing dapat upah 400.000. Kira-kira uang hasil itu haram atau tidak Pak Ustaz? Anjing 3. Oh, ibu-ibu sudah jawab. Nah, Rasulullah SAW an thamanil kalbi, haram hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil baghi prostitusi. Wa hulwanil kahin, upah dari dukun. Dukun-dukun yang dapat upah maka haram. 3. Tapi anjing ada yang boleh. Pertama, anjing penjaga kebun. Yang kedua, mukallibin, anjing yang sudah dilatih untuk berburu. Maka dia tidak masuk dalam kasus ini. Anjingnya dipakai untuk berburu. Adapun anjing yang bukan penjaga dan bukan berburu, kalau kita pelihara, maniqatana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing untuk memelihara, menjaga kebun, 1 hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besarnya 7 km panjangnya, tingginya luar biasa. Ketika kita naik ke Jabal Rumat, nampak Bukit Uhud, sore menyala karena cahaya matahari, 7 km. Setiap 1 hari amalnya dikurangi 7 km. Sedangkan amal dia sebesar bisul. Maka setiap hari amalnya min. Ustaz, bila kita sholat, pandangan kita sewaktu berdiri mengarah ke tempat sujud. Ya, tempat sujud. Bagaimana ketika ruku Pak Ustaz? Ke tempat sujud. Ada katanya yang dilihat ujung kaki. Enggak, tempat sujud. Kalau ujung kaki yang dilihat, iya kalau kaki kita. Kok kaki kawan? Kakinya busuk pula. Busuk kaki kawan ini. Bila tatapan pandang tempat sujud, artinya posisi kepala agak mendongak, ya. Karena ketika sujud ruku,
kepala tidak terlalu turun seperti sapi ketemu padi, ketika sapi ketemu rumput, tidak pula mendongak seperti kuda jantan mencari kuda betina. Tapi dia begini, tidak terlalu menunduk, pas. Begitu. Andai diletakkan bejana di atas tengkuknya, tidak tumpah. Balik dari sini, ambil mangkok, letakkan tengkuk. Bila tetap pandangan ke depan sujud, artinya posisi kepala agak mendongak dengan mata agak melotot. Tidak melotot. Sedangkan saya punya sakit vertigo, tak bisa mendongak. Ini an-nadir kal ma'dum. Orang yang jarang karena kasuistik, maka tidak masuk dalam kategori ini. Orang vertigo tidak bisa dibuka matanya, dia harus tetap. Karena kalau dia buka, bugoyang dunia ini. Ustaz kok tahu? Saya pernah kena. Saya kena vertigo, menggigil, keringat dingin. Sholat isya 2 rakaat, rakaat ketiga pingsan. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Waktu itu belum menikah, masih lajang. Jamaah yang punya rumah sakit, Ustaz Somad, ini kita ke rumah sakit, ya. Lalu kemudian sampai di rumah sakit, dikasih dokter. Dokternya masih muda, belum nikah, cantik. Setelah keluar, ditanya sama jamaah, gimana Pak Ustaz? Hilang vertigonya. Gempa Pak, saya bilang. Kata dokter, Bapak tidak sakit apa-apa, hanya perlu istirahat tidur 2 bulan di kamar. Gak bisa. Datang kawan, bekam. Di atas kepala 1, di belakang 5. Alhamdulillah sehat. Nah, maka vertigo itu obatnya bekam. Kata kawan terapis bekam, nanti setelah bekam ini datang lagi kemari bulan depan. Sampai sekarang saya nggak datang-datang. Karena nggak ada kumat. Kalau kumat baru datang lagi. Apabila sujud, apa mata kita tetap terbuka, tertutup, atau gimana Pak Ustaz? Sholat itu buka atau tutup? Lihat. Ketika Nabi sakit, yang jadi imam Abu Bakar Siddiq. Ketika imamnya Abu Bakar Siddiq, lalu Nabi datang ingin sholat berjamaah. Sahabat menepuk tangan. Mereka tepuk tangan. Mereka ingin ngasih tahu Abu Bakar, tuh ada imam datang tuh. Lalu kemudian setelah salam kata Nabi, jangan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin-nisa. Tepuk tangan itu bagi perempuan, karena mereka tidak menyebut subhanallah. Adapun kalian kalau mau menyebutkan subhanallah. Nah, kira-kira sahabat Nabi itu sholatnya matanya terbuka atau terpejam? Terbuka, karena kalau dia terbuka tidak mungkin dia tahu. Contoh hadis kedua, ketika Nabi sedang sholat, Masjid Nabawi belum pakai keramik, lantainya pasir, Nabi pakai sendal. Lalu Nabi buka sendalnya waktu sedang sholat. Semua sahabat yang di belakang buka sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melihat sendal bertebaran di belakang. Kata Nabi, kenapa kalian buka sendal? Karena kami lihat engkau buka sendal. Kata Nabi, aku buka sendal karena kata Jibril, sendalku ada najis. Kalian nggak ada najis, kenapa dibuka? Pertanyaannya, apakah sahabat waktu itu buka mata atau tutup mata? Buka. Contoh ketiga, uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam ketika kau sedang sholat. Allahu Akbar. Bunuh 2 yang hitam. As-su'ban, ular, wal aqrab, kalajengking. Kira-kira mata terbuka apa tertutup? Terbuka. Kalau tertutup mana nampak? Tutup. Tiba-tiba anaconda muncul. Baik waktu tegak maupun waktu sujud. Bahkan ada dokter buat penelitian, ketika rukuk dan sujud membukakan mata, itu latihan untuk sensor mata. Melihat dari jauh, melihat dari dekat. Maka kornea matanya lebih sehat. Tanya THT, telinga hidung tenggorokan. Salah, dokter mata lah. Hidillillah bi ahlil badri ya Allah.